Percayalah dan jangan ragu lagi. Mari kita membaca Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan saudara, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di sini kita melihat ada sesuatu yang sepertinya aneh. Mengapa saya katakan aneh? Mereka melihat Yesus yang sudah dibangkitkan. Ini sudah kurang lebih lewat hampir 40 hari. Mereka sudah melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus di depan mata mereka. Tetapi dikatakan masih ada orang yang ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Coba saudara perhatikan ini. Ini aneh tapi nyata. Yesus sudah dibangkitkan, Yesus hidup, Yesus ada di depan mata mereka. Tapi dikatakan mereka menyembah itu ragu-ragu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan tidak total. Some not sure about worship. Ketika mereka mau menyembah Tuhan, dikatakan mereka tidak memberikan diri mereka secara total. Katanya percaya, tapi masih percaya yang lain. Saya khawatir ini menjadi problem daripada banyak anak Tuhan di akhir zaman. Mungkin khususnya juga ada beberapa, bahkan mungkin banyak yang masih seperti murid-murid ini. Tidak total percaya Tuhan, tapi juga percaya kuasa-kuasa yang lain. Mencari Tuhan, tapi juga masih mencari dukun, mencari orang pinter. Mencari Tuhan, tapi juga masih percaya kepada Hong Shui, ramalan-ramalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah bangkit, sudah di depan mata mereka. Saudara, ada yang masih percaya Hong Shui? Coba saudara, lihat ayat ini. Hong Shui itu bahasa Mandarin. Artinya feng shui. Feng itu angin, shui itu air. Coba saudara baca Lukas 8 ayat 25. Dikatakan apa? Angin dan air pun itu taat kepada Yesus. Dalam bahasa Mandarin dikatakan cetao ti sisei. Feng he shui. Dia memerintahkan Hong Shui dan feng he shui ye ting chong ta. Artinya Hong Shui pun tunduk kepada Yesus. Masih mau pilih Hong Shui atau pilih Yesus? Sudah enak-enak bangun rumah, lalu dikatakan Hong Shui-nya tidak bagus, dibongkar sana, bongkar sini. Ya. Masih lihat hari, masih percaya kepada orang pinter, masih pegang ini, pegang itu. Ini yang dinamakan percaya tapi tidak total, masih ragu-ragu. Saudara tahu, ketika saudara percaya kepada hal demikian, itu sama seperti saudara sedang menyembah mereka. Percaya dan penyembahan itu punya kaitan yang erat. Ketika kita percaya kepada sesuatu itu, walaupun kita tidak menyembah, tapi hati itu tunduk. Sudah melihat Yesus yang bangkit, sudah merasakan kasih karunia Allah, sudah merasakan kemurahan Allah, tapi masih ragu-ragu. Yesus ini siapa? Yesus yang bangkit itu berkata, segala kuasa ada di tanganku. Segala kuasa baik di bumi, baik di sorga, sudah diberikan kepadaku. Ada di tanganku. Saudara tidak usah cari yang lain, saudara. Total, sembah Dia. Jangan ragu-ragu. Amin. Saya mau membawa saudara untuk melihat satu cerita. Di dalam 1 Samuel pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Judulnya adalah Tabut Tuhan di Tanah Orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi,
pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Saudara, ini singkat cerita karena bangsa Israel sudah tinggalkan Tuhan. Tuhan izinkan tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin dalam satu peperangan. Kita tahu bahwa tabut perjanjian ini adalah perkakas yang paling sakral di dalam bait suci. Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Tuhan izinkan tabut itu dirampas. Dan ketika dirampas, maka orang Filistin membawa tabut itu karena dia tahu ini barang bukan sembarang barang, ini barang sesembahan bangsa Israel. Dia bawa masuk ke kuil penyembahan mereka yang namanya kuil Dagon. Dagon itu adalah dewa yang paling utama dari bangsa Filistin. Arti Dagon itu mempunyai arti dewa ikan. Kira-kira seperti ini bentuk daripada patung Dagon itu. Badannya ikan tapi tangannya, kepalanya manusia. Ditaruh di sebelahnya Dagon. Lalu apa yang terjadi? Ketika bangun pagi mereka melihat Dagon itu tertelungkup di depan tabut perjanjian itu. Itu hari pertama. Ini jelas bukan kebetulan. Kalau jatuh kan miring. Ini bisa tertelungkup di depan tabut dengan kepala di bawah dikatakan. Mereka pikir mungkin ini kena angin atau apa, mungkin jatuh atau gimana, dibawa lagi, ditaruh lagi di tempatnya. Hari kedua, ketika mereka bangun, mereka melihat lebih celaka lagi. Dagon itu bukan cuma tertelungkup, tapi dikatakan kepalanya, tangannya patah semua, terpelanting semua ke ambang pintu. Hancur Dagon itu. Coba kita lari sebentar ke Mazmur 97 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Amin. Tidak ada yang bisa melawan hadirat Tuhan. Dewa siapapun juga jatuh, hancur. Kepalanya, tangannya semua hancur. Mereka begitu ketakutan. Bangsa kafir aja bisa tahu takut kepada Tuhan. Sampai-sampai mereka dikatakan mereka tidak berani nginjak ambang pintu. Karena di ambang pintu itulah kepala Dagon terpelanting. Dikatakan oleh firman Tuhan apa? Sehingga setiap kali mereka mau masuk ke kuil mereka, kalau tidak berani nginjak berarti mereka lompat ya. Betul? Ambang pintunya dilewati. Mereka menghormati dewa mereka yang pernah kepalanya putus dan jatuh ke situ. Lalu kita melihat apa, saudara? Kebiasaan melompati ambang pintu ini ternyata ditiru oleh bangsa Israel. Baca Sefanya 1 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Aku akan menghukum. Aku di sini adalah Allah. Pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Sudah perhatikan, kebiasaan-kebiasaan yang ditiru oleh bangsa Israel umat Allah, Tuhan sangat tidak senang. Tuhan sangat alergi. Masih mengikuti penyembahan-penyembahan, saudara. Masih mengikuti kepercayaan-kepercayaan. Masih ada di sini yang masih melompati ambang pintu, dalam tanda kutip, bertobat. Sudah percayalah, tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara membaca terus cerita tadi, dikatakan apa? Tuhan menghukum orang-orang Filistin itu dengan dua hal. Tumor dan tikus. Memang di sini tulis bara bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris, kata bara itu adalah tumors. Tumor dan tikus.
tikus itu memakan hasil pertanian. Karena Dagon ini adalah dewa pencaharian, dewa kesuburan, dewa yang dianggap membuat pertanian mereka menjadi baik dan sebagainya. Tapi Tuhan sengaja tunjukkan kepada bangsa ini bahwa hanya Tuhanlah Allah. Akhirnya mereka pun sadar. Bangsa Filistin aja bisa sadar, bisa takut kepada Allah. Mereka nggak berani lagi mencampur Allah mereka dengan Allah semesta alam. Mereka pun takut. Tapi banyak anak Tuhan dalam hatinya masih ada Allah dan masih ada Dagon. Percaya Yesus tapi juga percaya Dagon. Ada tabut perjanjian tapi juga ada patung Dagon di dalam hatinya. Masih percaya kepada hal yang lain yang dianggap bisa membuat mata pencahariannya subur dan sebagainya, membuat sehat dan sebagainya. Jangan sampai apa yang mereka alami ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau singkirkan itu. Dagon kita singkirkan. Kita sembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah Allah. Tidak ada nama lain di dunia ini yang kita bisa selamat kecuali nama Yesus. Saya berharap saudara benar-benar menyadari dan mengerti apa kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau dicampur. Satu cerita lagi, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Elia menantang bangsa Israel di Gunung Karmel. Dia berkata, sampai kapan kamu terus timpang? Kata timpang itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itulah hati bangsa Israel. Sebentar Allah, sebentar Baal. Sebentar Allah, sebentar Baal. Dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan. Kata ini dipakai kata seperti orang yang mendua hati. Atau seperti orang yang duduk di pagar. Tidak kanan, tidak kiri. Akhirnya jatuh. Itu kan? Tikus duduk di jendela, jatuh dia dan mati. Atau dikatakan seperti burung yang lompat dari pagar ini ke pagar itu. Terus lompat, leaping on the two branches. Lompat sana, lompat sini. Sebentar di Baal, sebentar di Allah, sebentar di Allah. Sebentar percaya dukun, sebentar percaya Allah. Percaya firman Allah, sebentar ke orang pintar, sebentar ini, sebentar itu. Yakobus berkata, orang yang demikian jangan harap saudara mendapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang bercabang hati, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Coba kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya Elia menantang bangsa Israel. Kalau memang Tuhan itu Allah, ikut Tuhan. Kalau kamu anggap Baal itu Allah, ikut Baal. Jangan mendua hati. Dan hari itu Elia buktikan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Yehova, Allah Abraham, Ishak, Yakub, yang kita tahu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara terus mendua hati, tidak akan mendapat apa-apa. Yang mantap jadi anak Tuhan. Gak bisa dicampur. Tuhan tidak mau dimadu. Saudara. Tuhan itu dikatakan Yehova Kana. Artinya Tuhan Allah itu cemburu. So itu mari, biarlah saudara mau percaya kepada Tuhan dan jangan ragu-ragu lagi. Kalau Tuhan itu memang Allah, saudara yakin dia itu Allah, tidak ada yang lain yang bisa menolong saudara. Sembah dia sepenuhnya, total, percaya kepadanya, berserah sepenuh. Saya akan bawa saudara kepada cerita yang terakhir. Di dalam Daniel pasal yang ketiga tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana ketiga orang muda ini, mereka begitu total dalam iman mereka. Coba kita baca Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jadi kalau mau tepatnya begini, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Allahku, Dia sanggup dan Dia akan menolong aku. Tapi katakan Dia tidak menolongku, aku pun tidak akan menyembah dewa Tuanku. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Ini bukan soal kehilangan jabatan lagi. Bukan soal diturunkan dari jabatan. Bukan soal dipenjara. Bukan soal dikucilkan lagi. Tapi ini sudah nyawa. Dia tahu dia dengan berkata demikian, resikonya dia akan masuk ke dapur api. Dan mereka tidak gentar sekali. Mereka lebih memilih mati daripada mereka menyembah patung daripada Nebukadnezar. Mereka tidak peduli. Lebih baik mereka mati, tapi mereka tetap iman mereka murni, dihormati oleh Tuhan. Daripada mereka menyembah, memang waktu itu mereka selamat. Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kamu begitu bodoh? Menyembah saja apa salahnya? Yang penting hatimu percaya kepada Yesus, sembah saja. Selamat, tak kasih kesempatan satu kali lagi. Gitu? Raja kan ngomong, tak furi kamu. Karena raja masih senang kepada mereka. Memang mereka ini orang yang punya dedikasi, punya integritas dalam pekerjaannya. Raja tahu nih orang-orang yang baik. Tapi raja juga gengsi. Dia sudah kadung ngomong. Jadi dia ambil jalan tengah, tak kasih kesempatan sekali lagi. Bunyi-bunyian dibunyikan sekali lagi. Sembah, selamat kamu. Tapi Sadrak, Mesak berkata apa? Sorry Raja. Lalu dia berkata seperti itu. Allahku, Dia sanggup dan akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, kami juga tidak akan menyembah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai raja pun tunduk. Dia berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Memang Allahmu benar dan Dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara bisa baca itu. Sampai raja berkata, siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal. Kemuliaan Allah dinyatakan, saudara-saudara. Tidak ada yang hangus, sehelai rambut pun tidak. Cuma satu yang terbakar, belenggu dari Sadrak, Mesak, Abednego itu yang terbakar. Ketika mereka masuk, mereka terbelenggu. Mereka keluar menjadi orang yang bebas. Kenapa kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan, saudara? Saya khawatir karena kita masih mendua hati. Ayo saudara-saudara, kesempatan ini kita buat satu komitmen yang baru. Kita mau total kepada Tuhan. Sembah Dia dengan total. Percaya kepadanya dengan total. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau Tuhan sudah tidak bisa menolong, saudara jangan cari yang lain, percuma. Kalau Tuhan sudah tidak bisa menolong, saudara, sudah saudara diam diri saja. Tapi Tuhan pasti menolong, amin. Tuhan sanggup menolong, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau saudara percaya penuh kepadanya, Tuhan juga akan nyatakan kemuliaannya. Kepada orang yang total, Tuhan juga akan total. Biarlah dalam kesempatan ini, iman saudara kembali dimurnikan. Kita harus total percaya kepadanya, tidak ragu-ragu lagi. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang bisa menyembuhkan. Tidak ada nama lain kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia segalanya. Dia sudah nyata dari kebangkitannya. Dia menyatakan diri bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Perhatikan perkataan ini adalah fokus dari ayat ini. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat yang kedua dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara perhatikan perkataan Daud ini. Biarlah ini mau menjadi rema kita. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. I have trusted in the Lord without wavering. Aku percaya kepada Tuhan, tidak goyah lagi. Sekarang dunia ini sedang bergolak dengan tidak karu-karuan, saudara.
sebentar ini, sebentar itu. Juga di mana-mana. Kalau kita tidak pegang Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan goyah. Belum lagi tantangan, tekanan ekonomi, tantangan dari sini, dari situ. Sebab itu ambil keputusan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan mau saudara dan saya untuk percaya kepadanya dengan tidak ragu-ragu lagi. Sembah Dia. Kalau Tuhan itu Allah, sembah Dia. Jangan ragu lagi. Jangan percaya yang lain-lain lagi sudah. Daripada begitu saudara lebih baik seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan sudah tidak tolong, aku tetap tidak akan menyembah yang lain. Itu masih jauh lebih mulia. Percayalah kepada Tuhan. Tetapi saya yakin ketika saudara komitmen full menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan juga akan berkomitmen kepada saudara. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia berkata apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu lagi. Tuhan Yesus memberkati.